iman, nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa duduk di majlis ini, majlis yang insya Allah penuh dengan keberkahan dan penuh dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita insya Allah belajar tafsir ya. Masih di surah Al-Fatihah. Beberapa waktu yang lalu kita membaca tentang kaidah atau manfaat daripada surah Al-Fatihah ini. Hari ini insyaallah kita akan membaca tafsir al-isti'adzah wa ahkamha. Kita akan membaca tafsir daripada al-isti'adzah. Isti'adzah itu at-ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ahkamha, dan beberapa hukumnya. Jadi saya sudah baca seluruhnya karena setelah pikir-pikir ini isti'adzahnya bisa 5 halaman ya. 5 halaman kita ambil poin-poinnya saja lah biar kita baca poinnya saja, tidak terlalu panjang ya. Baik, di dalam surah ini salah satu ayat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'ta fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawna wa ladzina hum bihi musyrikun." Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika kalian atau Anda membaca Al-Quran, fasta'id billah, maka bermohonlah tolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bertawuz dari itu, minasyaitonir rajim, daripada setan yang takut. Innahu laisa lahu sultan, sesungguhnya tidak ada kekuatan bagi setan itu, 'alal ladzina amanu, ke atas orang-orang yang beriman. Jadi setan itu menghadapi orang yang beriman itu tidak berdaya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, karena orang-orang yang beriman itu ya mereka bertawakal kepada Rabbnya, kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi faida qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jadi itu perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mau membaca Al-Qur'an ya, maka bertawuzlah ya. Mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya di dalam membaca atau cara membaca ta'awuz ini atau al-isti'adzah ini ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, dia membacanya setelah membaca Al-Quran. Jadi kerja dulu baru kemudian memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya membaca Quran, ta'awuznya belakangan. Ada yang berpendapat seperti itu ya. Kemudian ada yang mengatakan ya boleh di belakang, boleh di depan, boleh di akhir. Jadi terserah aja, karena mutlak perintahnya itu bertawuz, enggak mesti di depan, enggak mesti di belakang, enggak mesti di tengah. Silakan aja, yang penting ketika baca Quran harus ada tawuz. Ada yang berpendapat begitu. Tetapi al-jumhur wal masyhur alladhi alaihi al-jumhur anna al-isti'adzah innama takunu qabla tilawah. Tetapi yang masyhur, dan ini pendapat para jumhur ulama, mengatakan anna al-isti'adzah innama takunu qabla tilawah. Jadi membaca at-ta'awudz atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim innama takunu qabla tilawah. Sesungguhnya dia dibaca sebelum kita
tilawah. Jadi sebelum membaca Al-Quran. Itu pendapat yang masyhur dan pendapat dari para jumhur ulama. Walaupun tadi ada beberapa pendapat yang jadi mungkin kalau ada yang pendapat lain kita juga jangan usil gitu kan. Karena memang ada dasar atau ada dalil ya. Kata tadi salah satunya berpendapat bahwa perintahnya itu tidak harus di depan, harus tidak di belakang. Yang penting ta'awuz ya. Wa idza qara'ta fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Tetapi pendapat yang paling kuat, yang masyhur dan jumhur ini tentunya ini pendapat yang kuat. Kenapa? Karena ayatnya fa'idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika kamu membaca Al-Quran tidak qara'ta ya. Nah, ini bersandarkan kepada ayat yang lain. Misalnya idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum. Idza kuntum ila sholat. Jadi idza qara'tal Qur'ana ya, jika kamu baca Quran. Dan di situ kan kayak apa namanya? Fi'il madhi qara'ta ya. Tapi di sini maksudnya kalau kita mengacu kepada ayat idza kuntum ila shalah, jika kamu telah berdiri salat, itu nanti kan di sini, tetapi maknanya itu kuntum di situ ila shalah ya, wudu itu kan sebelum salat gitu. Jadi tidak sah salat kita kalau wudunya apalagi setelah apa? Setelah salat atau lagi salat wudu gitu. Kalau tadi kan yang boleh diambil itu kan padahal siap atau apa namanya bahasanya itu sama idza qara'tal Qur'an, tapi idza kuntum ila shalah. Tetapi di makna idza kuntum ila shalah maknanya itu sebelum salat ya. Jadi kagak sah tadi ya, kalau idza kuntum ila shalah sebelum wudunya sebelum salat itu semua pendapat ya, enggak ada yang berbeda. Lalu kenapa idza qara'ta tadi ada beda pendapat ulama itu tentang kapan waktunya kita membaca at-ta'awuz. Nah, oleh karena itu pendapat yang jumhur, pendapat yang masyhur tadi dia mengacu kepada ayat tadi wa idza qumtum ila shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi itu perintah wudu. Jadi sebelum salat berarti ya kan. Nah, sama tadi itu wa idza qara'ta tadi sebelum membaca, sebelum tilawah itu harus wudu gitu kan. Jadi jangan sampai dibalik nanti untuk pemahaman tidak kuntum ila shalah sama idza qara'tal Qur'an boleh di depan, boleh di tengah, boleh di akhir. Jangan-jangan kan mau sholat wudunya enggak akan gitu, biasa. Ya jangan dibalik pemahamannya. Nah, oleh karena itu kita ambil pendapat yang masyhur dalam jumhur ini wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah, jika kamu membaca Al-Qur'an berarti al-isti'adzah fasta'id billahnya itu dilakukan sebelum kita melakukan tilawah ya. Berdasarkan tentunya mengambil kias kepada idza kuntum ila shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi idza kuntum ila shalah ai idza aradtum al-qiyam. Jadi sebelum kita mendirikan salat. Wa dalilu ala dzalika hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Dan dalil yang demikian itu banyak hadis-hadis dari Rasul yang berbicara atau yang menyampaikan ya, seperti itu. Artinya yang sebelum salat itu. Qala Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah hadatsana Muhammad bin Hasan bin Anas hadatsana Ja'far bin Sulaiman an Ali bin Ali Rifa'ah al-Yashkuri an Abi Tawakkul al-Dadi an Abi Sa'id al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-layli fastaftah salatahu wa kabbir wa qala subhanallahi wa bihamdika wa tabaraka ismuka ta'ala jaddu la ilaha illa anta summa yaqul la ilaha illallah summa yaqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamazati wa nafthihi wa nafthihi wa qad rawahu al-sunan al-arba'ah min riwayat Ja'far bin Sulaiman an Ali bin Ali wa Rifai wa qala al-Khudri wa ashar syait fi hadha al-bab wa qad kasara al-hamd fi al-asr al-sihhat wa naqlu bil-qadar wa naqsu bil-shahr kama qala Dawud al-Jurayj al-Ali bin Jadi dalam hadis yang lain juga ada yang mengatakan
Rasulullah SAW ya, sholat, kemudian beliau setelah takbir ya, membaca doa iftitah. Ya. Jadi subhanallah wa bihamdika wa tabaraka wa ta'ala jalla. Itu bacanya. Tsumma yaqulu la ilaha illallah 3 kali, tsumma yaqulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baru membaca surah di dalam Al-Qur'an. Jadi membaca ta'awudz itu berdasarkan hadis ini berarti sebelum membaca tilawah. Ya, jadi bukan membaca doa iftitah. Karena ada juga yang berpendapat bahwa ya ini tentunya mungkin pendapat yang agak nyindir bagi orang yang mengharuskan atau a'udzubillah itu kan. Kalau begitu kan ayatnya setiap mau melakukan kebaikan baca ta'awudz dan bismillah. Kalau begitu niat aja sudah baca ta'awudz bismillah. Tapi berdasarkan ayat ini dibantah, enggak, bukan begitu caranya. Ya, jadi sholat aja takbir dulu, ya kan? Terus baca doa kita. Nah, baru ketika akan membaca surah itu baru bertawuz ya. Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Ya mungkin yang perlu kita pahami ya, makna at-ta'awuz itu kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas godaan atau atas keburukan yang akan ditimbulkan. Jadi kalau ada hal-hal buruk yang akan menimpa, itu namanya kita beristi'adzah ya. Atau baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, tapi kita meminta pertolongan kepada Allah ya. Kalau tadi kan kita minta tolong itu untuk dilindungi dari keburukan, kira-kira gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim misalnya gitu. Jadi kita minta perlindungan Allah daripada godaan setan yang terkutuk. Tapi kalau kita minta pertolongan Allah untuk kebaikan, itu bukan al-isti'adzah namanya, atau bukan kita baca ta'awudz. Tapi kita atau di dalam term istilah agama itu kita mengenal lian.